Australia di daerah ini kira-kira ya. Kemudian di sebelah tenggara sini gubernurnya ada 3 gubernur Ambon, Maluku, kemudian gubernur Irian Jaya Trikora. Kapoldanya juga demikian, Kapolda Papua dan Kapolda Maluku. Mampunya berikut juga di Jayapura. Kemudian lanalnya itu ada di sini satu, Sorong. Kemudian lanal Timika ada di sini. Kemudian lanal Merauke di bawah. Kemudian lanal Ambon yang ini dalam waktu sekarang sudah ada skep untuk berubah kami. Nanti kami akan terpisah. Lanal Aru yang di sini ini akan menjadi bagian daripada sini. Itu bukan KRI tapi KAM. Bisa juga kalau diterapkan dari KRI, tapi ukurannya kecil-kecil terbatas. Jadi kalau boleh kami beritahukan salah satu tugas untuk menegakkan hukum di laut. Kami punya tugas tadi. Masalah patroli laut sehari-hari. Tidak ada apa begini lah. Udah mana? Dekat-dekat aja. Untuk mencegah, ya kita baca saja kemungkinan itu ya. Adakan penyitaan senjata, operasi, ketemu, mengundang wartawan segala macam. Jadi saya kira itu sudah diketahui umum, masyarakat sudah tahu dari mana senjata itu. Ya dari luar lah, dari mana lah. Di darat tuh Pak ya? Di darat gitu ya? Ya, bisa laut, bisa darat. Tapi yang mudah bagi orang UPM misalnya dia kalau lewat laut dia perlu perahu, perlu ini. Laut itu kan daerah terbuka, tidak bisa sembunyi-sembunyi dia lewat hutan-hutan. Untuk dibawa oleh Bapak sebagai tanda bahwa Bapak juga pernah kemari berarti ya. Terima kasih. Selanjutnya mungkin masih ada waktu terkenal 5 menit di sini. Yang cukup memadai, yaitu melalui sarana KRI maupun KAL. KRI adalah kapal perang Republik Indonesia yang diberi tugas dan di bawah komando Kuskam Latim. Kemudian KAL ada yang langsung adalah unsur keamanan laut yang langsung dibawahi Lantamal. Dalam hal ini untuk wilayah Papua dan Maluku adalah wilayah Lantamal 5. Sedangkan perbatasan laut yang ada meliputi perbatasan laut dengan 4 negara, yaitu yang dekat tetangga kami adalah negara PNG, mempunyai perbatasan laut, di utara dengan negara Palau, kemudian di sebelah tenggara dengan negara Australia, untuk di wilayah barat daya dengan negara Timor Leste. Jadi untuk wilayah laut, wilayah kerja Lantamal 5 kami berbatasan laut dengan 4 negara tersebut. KRI dan KAL adalah Kami didampingi oleh staf kami dari TVRI. Tolong sebutkan namanya sekalian. Kami laporkan kepada Bapak Gubernur. Bulan Maret kami melaksanakan ke Aceh, jadi secara kebetulan dan kami memang mempunyai tugas untuk membina perbatasan dari Depan. Kali ini kami bisa buatkan. Kemudian nanti mohon izin untuk mendapat penjelasan atau mendapatkan di daerah perbatasan ini ada hak-hak wilayah yang dekat dengan masyarakat yang ada di perbatasan. Ada pikiran untuk menjadi suatu saat mungkin itu dibangun perumahan atau kampung di daerah dan setelah kami membicarakan itu dengan PNJ dan kita pada ini secara keseluruhan dengan pemerintah provinsi dengan nanti melibatkan instansi-instansi terkait seperti TNI, Polri, kemudian departemen-departemen yang lain, apa itu semacam security belt Makasih. kemudian kami ada kenang-kenangan. Tanda kami sudah betul-betul sampai di sini. terima kasih ini baik, terima kasih untuk ini ya, kunjungan Bapak sudah beragam terlibat di sini. Kemudian ini ada agenda sama tanggalan dari DPR. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Pak.
harus ada konsep yang terpadu baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saya melihat selama ini kita belum menangani secara baik daerah-daerah perbatasan ini. Karena kita berhadapan langsung dengan negara tetangga, jadi masalah perbatasan harus ditangani secara baik. Jadi program juga harus disusun oleh pusat dan daerah. Dan ini mesti lintas sektoral. Jadi tidak hanya bicara soal tapal batas atau pos-pos penyeberangan, tapi juga bagaimana membangun kawasan perbatasan ini, baik dari segi dari pertanian, dari pendidikan, dari kesehatan, pola pemukiman masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada. Jadi kita pemerintah daerah, kemudian dari TNI, Polri yang bertugas di daerah perbatasan dan juga dari Departemen Luar Negeri. Kendala apa yang dihadapi Pemda Pak untuk mengatasi masalah-masalah di perbatasan seperti infrastruktur, karena memang seluruh daerah perbatasan kita belum memiliki infrastruktur yang baik, terutama jalan-jalan. Nah ini mesti harus diprogramkan supaya untuk kawasan perbatasan kita perlu bangun. Oh sore. Saya hormati beserta staf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bisa bertemu bertatap muka dan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi karena saya sendiri Abdul Aziz Karum Mas Devan dan spesi yang Mas TNI ya menangani perbatasan. Kemudian dari TVRI, kemudian dari Kompas Anton Wisnu, dan harian Metro seperti ini adalah kali yang kedua pada kemudian pilihan kami jatuh ke perbatasan. Kenapa? Karena kami. Kemudian yang paling penting lagi adalah kami menindaklanjuti rekomendasi kan untuk Depan lebih proaktif dalam membina perbatasan. Ingin menanyakan sesuatu atau mengkonfirmasikan pada pangan perbatasan. Saya kira itu yang kami sampaikan. Bahwa walaupun di sini atau katakanlah kita juga bicara memberitakan masalah-masalah yang objektif di Papua, beritanya atau supaya tidak ada gap antara pusat dengan daerah kan berita yang sebetulnya sangat membantu dalam kaitan ya ada klarifikasi juga mungkin masalah-masalah yang masih berkembang atau masalah-masalah yang lalu, dan tentunya buat kita juga ini suatu kesempatan untuk menyampaikan kepada tim yang nanti akan dimanfaatkan tentang pernyataan Mendagri atau yang tentang 1 Desember itu atau masalah. Tapi untuk itu saja kita minta izinnya kepada masyarakat itu karena mereka kan selalu ngomong hak wilayah itu, hak atas tanahnya itu. Baru belakangan sudah ada kesepakatan izin bahwa daerah itu gunakan daerah latihan. Memang maksudnya ingin sambil mengembangkan tapi pasti jadi mahal. Tapi itu kita ingin. Bahkan maksud saya sebetulnya itu karena pasukan kita terbatas, gunakanlah latihan untuk satuan-satuan strategi. Kalender A biar Depan. Sebetulnya saya tuh punya kebiasaan di potensi kelompok bersenjata di Papua ini saat ini? Ya, jadi di sini memang ada dua kekuatan yang punya aspirasi yang sama, yaitu untuk merdeka ya. Yang satu saya sebut KSB, kelompok separatis bersenjata. Yang kedua adalah KSP, kelompok separatis politik. Sesuai dengan namanya, memang yang pertama dia ingin mencapai cita-citanya dengan kekerasan bersenjata, sedangkan yang lain dengan pendekatan politik. Nah, KSB ini juga terbagi dua kelompok, satu Marfik, Markas Victoria, satu lagi PMK, Pembela Keadilan. Ini yang satu bergerak di pantai, satu bergerak di gunung.
Mereka juga tidak pernah jadi satu karena ada hambatan-hambatan tradisional. Kemudian kekuatan mereka sampai dengan sekarang hasil penyelidikan kita, walaupun mungkin tidak akurat banget, personilnya kurang lebih antara 1.600 sampai 1.700 orang, kekuatan senjatanya antara 100 sampai 120 pucuk. Terdiri dari senjata-senjata ex-TNI ya, ada SS-1, ada M16, ada SP-1, SP-2, Mauser dan lain-lain, ditambah tradisional, senjata tradisional.